Jadi untuk di perguruan tinggi sudah penting kiranya bahwa menghafal Al-Quran itu tidak lagi sekedar menghafal teksnya saja, tetapi memahami paling tidak tema-tema pokok yang terdapat di dalam ayat tersebut. Dan kita tidak biasakan untuk menghafal terjemah, tapi kita biasakan menghafal mufradatnya. Mufradatnya juga tidak semuanya, tetapi yang menjadi tema pokok. Nanti sebentar best practice-nya ya Bapak Ibu lihat. Nah, tujuan utamanya sebenarnya ini paradigma berpikirnya ya Bapak Ibu ya. Ini paradigma berpikir yang coba saya gunakan bahwa kita manusia ini kan dikaruniai otak kanan dan otak kiri. Otak kiri kita digunakan untuk bertafakur, otak kanan kita digunakan untuk bertadabbur. Ya. Ketika kita bertafakur akan melahirkan fikir. Ketika kita bertadabbur akan melahirkan zikir. Nah, ketika fikir dan zikir disatukan, maka menjadilah iman dan takwa serta ya mendapatkan hikmah. Ya. Setelah itu kita bolehlah berdoa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu Al-Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk. Ketika semuanya ini diberdayakan. Kenapa paradigma ini saya coba bangun seperti ini? Ada banyak buku yang pernah saya baca, antara lain ya, bukunya Gunakan Kepala Anda. Kalau Ustaz ada yang Tony Busan, ya, Yayasan Otak Amerika, ya, dia menyatakan bahwa sebenarnya kepala otak kita ini ya, otak kanan, otak kiri ini jauh melebihi daripada jumlah pasir yang ada di lautan dengan jumlah seluruh partikel yang ada di bumi ini jauh melebihi dari sel-sel saraf otak kita. Artinya otak kita mampu memikirkan jauh lebih daripada yang kita bisa bayangkan. Persoalannya adalah apakah kita sudah menggunakan ini kanan dan kiri itu, ya. Dalam arti kata, selama ini yang diandalkan dalam menghafal Al-Quran adalah otak kanan, otak kirinya pasif, karena tidak diajak untuk berlogika, tidak diajak untuk menganalisa, tidak diajak untuk berselancar, di mana misalnya bercerita tentang orang munafik, orang Nabi Adam, Bani Israel, ya, yang kita kaget kalau kemudian mengetahui juz 1, hampir 2/3 isi dari juz 1 adalah kisah Bani Israel, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak mencoba memperhatikan makna dan apa yang terkandung di dalamnya, paling tidak isi pokoknya, maka kita pun ribuan kali menghatamkan Al-Quran tidak pernah tahu itu. Ya, maka tidak pernah tahu. Sama dengan Al-Quran ini, kita tidak pernah memperhatikan, maka kita tidak pernah tahu bagaimana begitu perhatiannya Al-Quran terhadap Bani Israel. Perhatian dalam arti kata, coba kamu perhatikan baik-baik. Sampai hari ini kita mencaci maki Bani Israel, tapi hari ini juga kita masih menggunakan produk-produk mereka. Kita masih sangat menikmati, gitu ya. Kenapa? Karena kualitasnya, ya. Jadi artinya, mari kita belajar memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Allah melalui Al-Quran. Tapi kalau tidak dipahami, gimana ceritanya, ya? Gitu. Nah, kemudian menghafal Al-Quran secara tematik yang saya maksud di sini adalah menghafal ayat Al-Quran dengan membagi kelompok ayat yang akan dihafal sesuai dengan tema pokok bahasan ayat, namun tetap diurut secara runtut dari awal sampai dengan akhir ayat. Jadi tematik itu maksudnya misalnya ayat 1 sampai 20, ya. Ayat 1 sampai 20. Kalau tematik dalam kajian tafsir misalnya kita berbicara tentang orang bertakwa, maka kita ambil semua tema-tema tentang orang bertakwa yang ada di dalam Al-Quran secara menyeluruh, dikumpulkan menjadi satu. Itu namanya tematik, ya. Itu dalam kajian tafsir. Tetapi khusus untuk menghafal ini, yang saya maksud dengan tematik adalah tetap mengurut dari awal ayat sampai akhir ayat dalam satu surah, tanpa harus mengambil misalnya ayat orang bertakwa yang ada di surah Al-Imran, yang ada misalnya di surah Tolak, tidak mengambil dulu itu. Jadi diurut. Jadi tetap hafalannya berurut dari awal Al-Quran, dari awal ayat awal surah, awal ayat dan seterusnya. Tetapi ditematisasi, ya, dibuatkan tema-tema. Misalnya ayat 1 sampai 20, 1 sampai 5 tentang orang bertakwa, 6 dan 7 tentang orang kafir, 8 sampai 16 tentang orang munafik. Kayak gitu. Nah, ini yang kita terapkan di kelas selama ini. Insya Allah itu sudah berakhir hari Senin, Ustaz, ya. Masih ada nanti hari Senin. Nah, ini yang kita mau pertemukan dengan pembina. Jadi ketika nanti mahasiswa misalnya menyetor hafalan, mungkin ustadzah paling tidak perlu kaget
ayat ketika pemilahan itu tidak lagi berakhir di fatalaqa Adam min rabbih kalimat, ya, tetapi dia berakhir di walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kenapa? Karena tema tentang Nabi Adam itu ayat 30 sampai nyebrang ke ayat 39. Sementara secara biasanya kita, ya, kebiasaan saya dan kebiasaan kita semua yang menghafal, itu pojok kanan bawah, ya, itu fatalaqa, selesai di situ. Kita mulai dari di Qulnah Bitu. Tetapi secara tema Qulnah Bitu itu masih masuk di kisah Nabi Adam. Nah, inilah yang perubahan signifikan seperti inilah yang coba kita terapkan, bahwa tidak perlu terlalu kaku harus pojok, harus fatalaqa berakhir di situ, ya, karena secara isi, secara pembahasan Qulnah Bitu dan walladzina kafaru ayat 38 39 itu masih masuk di seperempat juz awal, ya, seperempat juz awal. Nah, kalau yang Quran pojok maka dia menjadi Qulnah Bitu menjadi seperempat juz bagian kedua, gitu, ya. Jadi Qulnah Bitu minha jami'a dan seterusnya, gitu. Nah, ini yang mungkin yang perubahannya yang cukup signifikan, karena semua orang yang menghafal dalam kepalanya tergambar adalah halaman. Makanya orang menghafal pasti bisa halaman sekian, ya, pasti bisa. Nah, tetapi secara tema, secara makna, ada banyak yang punya istilahnya harus di-replace, gitu, ya, harus di-replace kembali dalam kepala kita, bahwa Qulnah Bitu itu tidak nyambung ke halaman seperempat juz yang kedua, tetapi dia tetap di seperempat juz awal. Nah, tujuannya apa? Jadi penekanannya pada pemahaman makna dan nomor ayat. Pemahaman makna dan nomor ayat. Nah, pada setiap kali menghafal, kalau Quran tematik yang kita gunakan ini adalah selalu menyatakan saya akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 tentang mengapa harus menyembah Tuhan. Misalnya kayak gitu, ya. Jadi selalu diawali dengan pancingan-pancingan, berpikir dulu. Kemudian kita baca ayatnya, setelah itu dihafalkan, ya. Tapi tidak kita desak mahasiswa atau mahasantri kita atau siapapun yang menghafal untuk menghafal terjemah. Sekali lagi, terjemah tidak. Tetapi bahwa perlahan-lahan mengetahui mufradat, kosakata, iya. Jadi kosakata itu yang dihafalkan, ya. Nanti best practice-nya ada di sini. Nah, tujuan utamanya ini, ya, ada 4. Memahami makna ayat, mengetahui nomor ayat, menghafal teks ayat dengan lancar. Nah, yang terakhir menuliskan ayat dengan yang dihafal dengan baik, ya. Jadi kita awali semua di kelas itu, mereka menuliskan semua ayat yang dihafal sesuai temanya. Jadi mereka nulis dulu, karena memang rupanya tradisi Arab, ya, dalam menghafal, ya, Ustadz Yusran, ya, mereka nulis itu di lauha, ya. Jadi orang Arab itu menghafal Al-Quran, semua ayat-ayat yang mau dihafalkan, misalnya ini satu halaman, ya, mau dihafalkan itu ditulis dengan kapur tulis di lauha. Setelah itu lauha itu yang dibaca, setelah mereka hafal dihapus, gitu, ya. Itu orang Arab, ya, tradisinya menghafal sampai hari ini. Cuman saya tidak tahu di mana terjadi distorsi ini, karena sampai di Indonesia lauha ini tidak pernah kita lihat, ya. Saya menghafal dulu tahun 87, memang belum tidak pernah saya lihat tradisi lauha itu. Jadi lauha itu adalah semacam papan, ya, papan yang kemudian dipakai untuk menulis. Papan itu dimiliki oleh setiap orang, jadi setiap anak bawa lauha kalau menghafal. Nah, kemudian ditulislah di situ. Dan ternyata menurut mahasiswa-mahasiswa yang saya pernah ajar, dia bilang, Bu, ini Bu model ceramah yang enak sekali. Bahkan kemarin di kelas A, ya, saya suruh presentasikan gambarnya, kemudian dia jelaskan. Saya perhatikan, saya bilang, kamu sudah kayak orang ceramah, nah ini sudah bahan ceramah. Bilang, iya Bu, kayaknya saya sudah bisa ceramah. Iya, jadi kita berusaha untuk semakin banyak dihafal, semakin bagus untuk menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi kayak ayat by ayat, gitu, ya. Buat utamanya memang, ya, jadi makna ayat itu artinya secara tema tadi, misalnya ayat 1 sampai 5 berbicara tentang orang bertakwa, ciri-cirinya kan di situ yang dijelaskan. Minimal tahu ciri-cirinya ada 5, selesai. Di ayat berapa ciri-cirinya itu? Ayat 3 dan 4, itu saja. Itu yang kita simpan dulu di awal. Dan apa clue-nya? Jadi selalu menggunakan clue. Apa kata kunci? Jadi kata kunci itu menjadi clue, ya.
Jadi clue-nya apa? 5 ciri itu apa clue-nya? Oh, satu, yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Percaya pada yang gaibnya itu yang dihafalkan, ya. Yang kedua apa? Yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, berbagi mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau tidak bisa terjemahkan sebahagian dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka berinfak, kan terlalu panjang ya. Intinya ayat ini ketika bunyi mimma razaqnahum yunfiqun, berbagi, berinfak ya. Kalau lebih dekat lagi kan berinfak, kata yunfiqun. Itu saja yang kita tanamkan dulu di awal ya. Biarlah nanti dia ketika murajaah dia akan mencari tahu dengan sendirinya makna-makna yang lain. Tetapi bahwa kita sudah mengantar dia memahami satu makna dalam satu kelompok ayat itu sudah sangat cukup. Dan nomor ayat penting, jadi dari ayat 1 sampai 5 yang dia perlu tahu persis ayat 2 lil muttaqin, ada kata muttaqinnya di situ ya. Yang ayat 3 ciri-cirinya ada 3, ayat 4 ciri-cirinya ada 2. Itu saja ayat 3 dan 4. Kemudian kalau mereka memiliki 5 ciri ini disebut dengan al-muflihun. Dia berapa al-muflihun ayat 5. Nah, inilah yang kita mainkan ini ya, sampai saya bawa bola ini ya. Saya mau mainkan sejenak saja dengan Bapak Ibu di sini ya. Ya, kemarin ini seru main bola. Fadli sudah pernah melihat ya. Main bola. Jadi lebih kepada kenapa? Kalau orang sambil memegang benda-benda kayak begini sambil menghafal, saya ibaratkan begini, kebiasaan saya ya, dalam murajaah, dalam mengulangi hafalan saya sambil menyapu, sambil menggoreng, sambil masak, murajaah. Artinya apa? Ketika kita sedang beraktivitas, kan kalau perempuan ya, terutama perempuan Pak, jadi maklum saja kalau perempuan itu namanya multitasking ya. Jadi mulut lain yang dia bilang, kaki juga bergerak, tangan juga lentur dia bikin. Itu namanya perempuan multitasking. Nah, kita pun kalau dia sudah mampu sambil bermain memegang sesuatu, tapi di sini hafalan jalan terus, dia mampu menyebut kosakata dengan benar, itu artinya salah satu cara untuk menyimpan clue tadi itu ke dalam alam bawah sadar yang ada di otak kecil bagian kiri. Kenapa? Karena dia sudah mampu dengan refleks. Begitu saya bilang tangkap bolanya, dengan Anda menyebut 3 berarti Anda harus menyebut yu'minuna bil ghaib gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Jadi dia sudah langsung spontan, oh yu'minuna bil ghaib. Jadi begitu dilempar lagi, oh yuqimuna shalah, oh 3. Lempar lagi muflihun, oh 5. Jadi nomor kosakata langsung nyambung dengan nomor. Jadi dibiasakan kayak gitu di dalam mencoba untuk menghafal makna dan nomor ayat. Jadi mereka begitu nanti suatu saat mendengar kosakata itu dengan mudah langsung, oh ya ayat 3 ini, ayat 4 ini, ayat 5 ya. Apalagi kalau bermain itu, jadi mereka ini tidak terasa waktu ya, jadi istilahnya have fun gitu ya, tetapi sambil ini ya, sambil berusaha untuk merekam apa yang mereka sudah hafalkan. Mungkin adab dan etika menjadi sesuatu yang debatable kalau misalnya kita mau lagi bawa adabnya di sini Al-Quran tidak boleh kita. Tetapi ini dalam rangka menghafal kosakata kunci ya. Karena semakin banyak instrumen yang kita gunakan, maka semakin semakin pembelajaran itu bervariasi dan semakin tidak membuat jenuh gitu ya. Nah, jadi ini tujuan utamanya ya, tujuan utamanya. Kemudian ada beberapa prinsip ya. Ini beberapa prinsip saja yang mungkin bagaimana menghafal Al-Quran itu di perguruan tinggi. Bahwa yang pertama membangun mindset dalam pikiran kita yang membentuk suatu pola pikir tentang ayat tentang apa dan nomor berapa. Jadi ini dibiasakan untuk bertanya seperti ayat tentang apa dan nomor berapa pada setiap kali mulai menghafal ayat-ayat yang baru atau menambah hafalan. Lalu yang kedua, memahami orientasi secara makro makna dari setiap ayat atau kelompok ayat yang akan dihafalkan dan menemukan benang merah atau clue-nya. Nah, ini yang penting ini, benang merahnya apa? Temanya tadi orang bertakwa, benang merahnya apa? Benang merahnya bahwa ada 5 cirinya ya. Yu'minuna bil ghaib itu, yuqimuna shalah, itulah clue-nya, itulah yang dihafalkan. Kemudian, nah ini ada komitmen sosial politik bahwa kita ini menghafal Al-Quran bukan dalam posisi netral. Artinya kita ini menghafal Al-Quran seperti tadi yang di awal saya bilang, kita ini bukan orang Arab yang notabene bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Ini bukan bahasa sehari-hari kita. Sehingga di dalam berinteraksi dengan bahasa Al-Quran, kita pun perlu dengan modal
sosial politik resources kita ya, modal sosial politik kita punya modal bahasa Indonesia, kita punya modal tradisi yang kita suka bercanda, bersenda gurau, tetapi ya tetap dalam koridor yang tidak berlebihan gitu ya. Makanya pun dalam belajar itu perlu diadopsi. Dan beberapa kali saya mengikuti sistem pembelajaran misalnya di UNICEF, USAID, memang mereka itu hampir pembelajaran semua menggunakan instrumen, ada toolsnya, ya, ada selalu bahan-bahan yang kemudian dikaji, ya, dibaca, gitu ya. Kemudian, jadi menghafal ayat Al-Quran itu dalam bingkai keindonesiaan. Contohnya misalnya yang saya maksud di sini bingkai keindonesiaan dan kekinian. Nomor ayat misalnya, kalau Al-Quran itu kan pakai bahasa yang Arab begitu ya. Nah kalau saya di metode ini saya gunakan huruf dengan angka seperti yang selalu kita gunakan dalam keseharian. Kenapa? Karena kalau misalnya anggaplah kalau kita sudah ayat 2 ayat misalnya 35, orang bisa kasih terbalik-balik ini 35 atau 53, 35 atau 53 nih. Kalau angka Arab. Tapi kalau angka biasa seperti angka hari-hari kita, maka itu otak kita langsung menyerap secara otomatis. Tapi kalau masih pakai angka Arab, biasanya otak kita masih, saraf-saraf kita masih muter-muter. Ini angka berapa ya? Mesti nanya, maksudnya angka berapa ya? Ini 3 apa 4? Ya, 3 bahkan 4 kayak gini ya. Tapi 3 kan kayak gini ya. Jadi ibaratnya tidak otomatis default. Sedikit. Iya, informasi berikut. Iya, kemudian yang terakhir bahwa menghafal Al-Quran itu adalah proyek seumur hidup. Nah, yang kami terapkan ini di mahasiswa saat ini, Bapak Ibu ya, ada namanya simulasi hafalan, ya, simulasi hafalan. Nah, ayat-ayat yang sudah kita berikan, kita tekankan ayat 1 sampai 74 satu hizb. Jadi saya menggunakan istilah hizb ini bukan juz. Hizb itu adalah 60 hizb ya, 60 hizb. Jadi kita gunakan istilah hizb. Nah, mereka ini sekarang satu hizb, ayat 1 sampai 74. Tetapi kita menekankan pada ayat 1 sampai 39 dulu. Pelan-pelan ya. Ayat 1 sampai ayat 39. Jadi ayat tentang manusia, ayat tentang Allah dan ayat tentang Nabi Adam sebagai khalifah. Nah, mereka ini diharapkan bahwa mereka hafalan itu yang menjadi bacaan sholat sehari-hari. Misalnya sholat subuh membaca ayat 1 sampai 5 rakaat pertama. Rakaat kedua 6 sampai 7. Nanti di sholat duhur ayat 8 sampai 16. Ya mungkin dibagi menjadi 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya terserah dibaca berapa kali ya. Intinya bahwa itu berkelanjutan terus sampai itu hafalannya terbaca semua dalam sholat. Kenapa? Mungkin yang menghafal sudah tahu persis. Biasanya hafalan kita dibaca itu di Ramadan, taruh. Tetapi sebenarnya yang paling penting dibaca dalam sholat fardu. Kenapa? Menjaga hafalan. Sholat fardu tidak akan pernah ditinggalkan. Maka dia akan diulangi terus. Terus terang Bapak Ibu sudah praktekkan surah Al-Baqarah, itu bisa selesai. Saya tidak bisa lagi murajaah harus duduk menyendiri, tidak bisa lagi karena kesibukan yang sangat tinggi. Apa yang saya lakukan? Saya baca terus dalam sholat. Itu surah Al-Baqarah bisa khatam dalam 4 hari. Dalam sholat saya. Ya, dalam sholat saya. Jadi biasanya saya, ya mohon maaf, setiap kali habis haid kemudian sholat, saya mulai lagi dari surah Al-Baqarah sampai seterusnya. Karena saya biasa ikut surah Al-Baqarah itu dalam 1 bulan berapa kali khatam itu? Hanya dalam sholat fardu. Kenapa sholat fardu yang saya tekankan? Sholat sunat kadang-kadang ditinggalkan, tapi sholat fardu tidak akan pernah ditinggalkan. Ini yang saya maksud proyek seumur hidup. Bahwa sepanjang kita tetap sholat, sepanjang itu hafalan kita tetap terjaga. Jadi kita sholat melalui hafalan kita perkuat kualitas sholat kita, ya. Melalui hafalan ayat Al-Quran, kualitas sholat kita semakin naik. Artinya tidak lagi wallah terus terang. Sama gitu. Saya sering sekali ini imam ya, terus terang imam di masjid. Saya berapa kali nih selama saya mengajar di sini, kalau pulang itu sering mampir di masjid. Bagus sekali bacaannya. Nah, saya begitu dia baca, waktu itu dia baca ini ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila ayat 188 kan, rakaat pertama. Terus rakaat kedua ya, rakaat kedua itu sempat diambil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
Saya dalam salat ini sambil ikut dalam salat saya, mudah-mudahan dia ambil walaupun fil qisas ayat berikutnya ya. Ternyata dia tidak ambil. Ternyata tidak ambil. Padahal harusnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl itu jangan pernah dipisah dengan ayat berikutnya, ayat 179. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kenapa? Ayat 180 kutiba alaikum idza hadara ahadukum maut in taraka khairan al-wasiyah, tentang wasiat. Jadi ini nampak, waduh sayang sekali dia tidak ambil walakum fil qisas. Ini kelihatan bahwa orang ini, imam ini membaca ayat tetapi tidak ngerti dengan isi Al-Qur'an. Nah, maksud saya, mahasiswa kita yang ada di sini kelak, mereka ini imam tidak lagi hanya seperti itu, tetapi bagaimana kemudian menjadi imam dan benar-benar ayat itu jangan dipotong-potong begitu ya. Tetapi memang langsung diselesaikan sesuai dengan temanya, kan tanggung ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, kemudian walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Naik lagi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah sampai ayat 182 ya. Jangan ditinggalkan sampai ayat 181 karena faman khafa min musin janapan awal halaman kan. Sering kan diambil di situ dengan ayat puasa, padahal faman khafa min musin janapan itu masih nyambung ke ayat 181. Maksud saya, inilah yang menurut saya selama saya berputar dengan metode ini, inilah yang menurut saya sedikit menaikkan kualitas imam itu gitu ya. Inilah bedanya nanti imam yang lahir dari LPM dengan imam yang lahir di luar dari LPM itu. Bagaimana Ustaz ya? Tepuk tangan buat kita semua. Amin, insyaallah ya. Kemudian terakhir ini best practice-nya ya. Ini best practice-nya. Seperti ini best practice-nya. Jadi ini kan ayat tentang golongan beriman. Kenapa saya tidak tampilkan terjemahnya? Sekali lagi, terjemah itu menggoda sekali dan itu cukup mengganggu. Jadi yang menggoda itu biasanya mengganggu. Bagaimana Ustaz? Yang menggoda biasanya mengganggu. Nah, kenapa? Otak kita ya, yang saya pelajari, saya sering sekali membaca bagaimana cara kerja otak. Betul tadi kata Bu Lutfi, penting sekali kita semua membaca tentang ilmu tentang neuro itu ya. Otak kita ketika terlalu banyak menangkap gambar, sementara yang kita butuhkan saat ini untuk 5 menit ke depan, misalnya hanya 5 ayat ini saja, maka sebaiknya jangan terlalu banyak ditampilkan yang lain. Cukup ayat itu saja. Kenapa? Mata kita semua menangkap masuk gambar yang ada, akhirnya saraf otak menjadi lelah. Padahal yang kita butuhkan saat ini hanya 5 ayat itu. Maka 5 ayat itu saja yang ditampilkan, yang ada di layout, yang ada di kita lihat dengan mata. Itulah barangkali ya gunanya orang Arab itu menggunakan lauhan. Jadi betul-betul ayat yang mau dihafal saja. Anggaplah misalnya kita buka Quran ya, bolak-balik kayak gini kan. Nah, yang kita mau baca kan hanya 1/4 bagian atas, sementara semua ayat tertera di sini. Maka semua saraf mata kita menangkap semuanya. Padahal untuk saat ini tidak perlu yang lain itu.